Satu dua, cek satu dua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang untuk kedua calon mempelai, bahkan keluarga dari Denny dan Ika, bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin. Tidak ada yang menyangka hari ini terjadi, tapi Tuhan yang merancang. Bahkan kalau boleh saya pribadi berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Biar kedua mempelai, khususnya Benny dan Ika, menyadari itu, bahwasannya pada waktu kita memulai atau melangkah masuk dalam pernikahan, serahkan perjalanan pernikahan kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan kedua mempelai, keluarga, orang tua dari kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini menghampiri tahta kekudusan hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, kekudusan-Mu melingkupi kami. Dalam hadirat-Mu kini
Tuhan, ada berkat. Karena itu Beni dan Ika mau memulai atau melangkah masuk dalam tangga pertama rumah tangga mereka. Kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan saat ini. Dan Roh Allah yang kudus, kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini, memberkati kedua mempelai, bahkan orang tua dari kedua mempelai, keluarga besar, bahkan jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Kami tabiskan, kami buka ibadah pemberkatan pagi ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah Yesus menjadi satu-satunya pengharapan Beni dan Ika. Amin. Bahkan kedua orang tua, bahkan keluarga besar, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan hanyalah Tuhan. Haleluya. Tuhan
ke depan. Bahkan Bapak Ibu, orang tua dari kedua mempelai, keluarga besar, bahkan jemaat. Tapi satu keyakinan kita, pada waktu kita berjalan bersama Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Berserah total, jangan separuh-separuh buat Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku sadar, tak selamanya yang kuharapkan itu yang terjadi. Tapi satu keyakinanku, rencanamu terbaik bagi setiap kita. Istimewa kedua mempelai saat ini. Haleluya Yesus. Ku sadar, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Iman kami Tuhan percaya, rancanganmu bagiku adalah yang
mata jasmani, kita melihat kok kita bergumul sendiri ya. Ika dan Beni bergumul sampai ke titik ini kok sendiri ya? Tidak, ada Tuhan bersama. Dia yang menuntun, Dia yang menyertai. Bahkan Dia mau katakan hari ini di hadiratku, jangan takut, aku menyertai engkau. Sampai kapan puji ini? Kesudahan alam ini, semua kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saya jemput kedua calon mempelai bangkit berdiri, bahkan kedua orang tua jemaat Tuhan, kita sama-sama bahkan keluarga bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan saat ini. Biar mata kita tetap tertuju pada Tuhan. Amin. Masalah boleh ada, proses boleh kita lewati, tapi pandangan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan. Jadikan Tuhan sebagai landasan rumah tangga Beni dan Ika, dan kalian akan melihat Allah berperkara di dalamnya bersama kalian. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu.
percaya Bapa, Allah Tritunggal hadir dalam ibadah pernikahan ini. Dan kami percaya kehadiran-Mu ya Bapa yang akan memberkati semua. Bapa, khususnya bagi kedua mempelai Benny dan Jessica. Ada pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan. Demikian juga buat semua kami yang hadir di tempat ini. Sebab kami percaya firman Tuhan ini berlaku bagi setiap kita yang percaya, setiap kita yang betul-betul di dalam kehidupan ini mendambakan, merindukan satu rumah tangga yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu oleh darah Yesus. Sebab hamba sadar, hamba adalah manusia yang berdosa, manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi meminta pada pagi ini Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sehingga hamba layak menyampaikan pesan Tuhan. Demikian juga berkati dan urapi semua di tempat ini, khususnya kedua mempelai ini. Engkau memberkati dan membuka hati mereka, sehingga hati mereka terbuka untuk pesan firman ini, sehingga pesan firman ini menjadi pondasi dalam rumah tangga mereka. Roh Kudus sama minta, tuliskan ini di dalam loh hati daripada kedua mempelai ini, dan juga di dalam loh hati kami semua, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat firman yang ajaib. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Bapak, biar lewat firman ini juga hamba percaya firman ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, sehingga setiap mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, mereka akan dijamah. Terima kasih Bapak, berkati dan urapi kami semua. Tutup bungkus pemberitaan ini oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Adalah hari ini hari yang spesial ibadah kita, yaitu pemberkatan pernikahan dari saudara Benny dan saudari Jessica, saudara ya, dan saudara hadir di tempat ini menyaksikan pemberkatan pernikahan ini. Saudara, ada pesan Tuhan dan ada 3 hal di sini yang akan disampaikan firman Tuhan. Yang pertama adalah dalam sebuah pernikahan itu harus dibangun dengan fondasi iman. Ya, dalam sebuah pernikahan itu harus dibangun dalam fondasi iman. Yang kedua, dalam pernikahan itu harus ada fondasi kasih. Dan yang ketiga, dalam pernikahan itu harus dibangun dalam fondasi tanggung jawab. Baik suami istri, kita punya tanggung jawab bersama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Malaki 3 ayat pasal 2 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan saudara ya. Malaki pasal 2 ayat 15 sampai 16. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, sudah bisa baca di slide ini, di TV ini ya. Malaki pasal 2 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, kitab Malaki ditulis pada akhir masa perjanjian lama. Dan setelah Malaki ada masa Allah diam selama 400 tahun. Baru kembali masuk dalam perjanjian baru dan dimulai dari kitab Injil Matius. Jadi 400 tahun Allah tidak berfirman kepada bangsa Israel. Dan kitab Malaki ini ditulis pada saat keturunan atau orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan. Pulang dari pembuangan pada zaman Nebukadnezar waktu itu, di mana bangsa Israel menjadi budak kembali 70 tahun lamanya. Dan Malaki ini adalah zaman di mana bangsa Israel menjadi budak ini kembali ke Israel. Ini atas perintah Tuhan, atas penentuan dan penetapan Tuhan. Jadi bangsa Israel selama 70 tahun mereka menjadi budak atas hukuman dari sikap bangsa Israel yang mendua hati kepada Tuhan, hidup yang liar di hadapan Tuhan. Tapi faktanya saudara,
Setelah 7 tahun mereka dibuang, diasingkan di pembuangan di Babelonia. Itu mereka kembali, tapi kehidupan mereka tidak berubah, mereka tidak bertobat. Sehingga Maleakhi menulis terjadi lagi adanya perceraian, hidup yang liar, hidup yang tidak takut akan Tuhan, kembali mewarnai kehidupan bangsa Israel saat itu. Yang harusnya 70 tahun mereka menjadi budak, itu menjadi satu peringatan buat mereka, menjadi satu momentum buat hidupnya supaya mereka tidak lagi jatuh dalam dosa. Tapi faktanya setelah mereka kembali ke tanah perjanjian atau ke Yerusalem, ke Israel, tanah Kanaan, mereka kembali jatuh dalam dosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya saya Maleakhi mengingatkan kembali kepada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Itu keturunan kedua ya. Keturunan pertama mereka semua meninggal di tanah pembuangan di Babel. Terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Sehingga di dalam ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang Esa atau Allah Tritunggal menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi Allah menghendaki keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Maksudnya seperti itu, saudara ya. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dan masa muda. Sebab aku membenci perceraian. Dan Tuhan, firman Tuhan katakan, Allah Israel juga orang yang menutup pakaian dengan kekerasan. Firman Allah semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, di dalam ayat 15 sampai 16 ini katakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan satu roh? Pemahaman daging dan satu roh ini bicara perkawinan, saudara. Pernikahan antara suami dan istri dipersatukan Tuhan. Jadi artinya bukan lagi dua melainkan satu tubuh. Itu bicara mengenai satu. Nah, demikian juga dengan pernikahan saat ini Benny dan Jessica. Kalian dipersatukan dalam daging dan roh. Artinya kalian tidak lagi dua tapi satu adanya. Nah, nanti saya akan jabarkan lebih lanjut tentang satu daging dan satu roh. Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Artinya apa? Allah ingin setiap pernikahan itu melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang hidupnya benar di mata Tuhan. Ini menjadi tanggung jawab daripada orang tua. Seperti Benny dan Jessica. Kalian punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kalian takut akan Tuhan, batang bawa kepada Tuhan. Sebab seorang suami itu adalah imam, nabi, dan raja. Dan dia bertanggung jawab sebagai nabi. Artinya dia harus mengajar keluarganya untuk mengenal siapa Allah itu. Demikian juga sebagai raja, dia bertanggung jawab untuk rumah tangganya, kesejahteraan rumah tangganya, kebutuhan rumah tangganya. Apa yang dibutuhkan, suami tanggung jawab. Dan yang ketiga, sebagai nabi, raja, dan imam. Ya, sebagai imam. Nah, sebagai imam, suami bertanggung jawab untuk membawa istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Setia ibadah kepada Tuhan. Dan kalian berada di tempat ini, beribadah di tempat ini, berarti kalian harus setia kepada ibadah di mana gereja ini ada. Itu suami. Jadi kalau istri jatuh dalam dosa, itu sebetulnya bertanggung jawab itu suami, bukan istri. Karena suami tidak mengajar dan mendidik istrinya takut akan Tuhan. Demikian juga ketika mendidik anak-anaknya gagal, suami, orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya yang gagal. Dan dia punya tanggung jawab membawa kembali kepada Tuhan. Itu fungsi daripada imam, nabi, dan raja. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan dari masa mudanya. Jadi kesetiaan itu penting. Tapi kesetiaan ini bukan hanya kepada suami kepada istri saja, tidak. Tapi ini menjadi satu hukum timbal balik antara suami dan istri. Jadi kalau suami setia, istri pun harus setia. Ada timbal balik.
yang dibangun di atas dasar iman, kasih, dan tanggung jawab. Nah, saudara, kita jujur, saudara. Sebagai suami, laki-laki itu lebih banyak bertindak, melakukan sesuatu dengan cara-cara pola pikir, dengan cara-cara insting pikirannya, bukan perasaan. Nah, di sini dikatakan setia. Kata setia ini adalah dalam bahasa aslinya itu, dalam terjemahan Septuagintanya itu disebut pistis, iman, setia. Berarti kalau kita beriman kepada Tuhan, berarti kita harus punya kesetiaan, baik suami dan istri. Sebab aku membenci perceraian. Jadi perceraian itu Tuhan tidak suka. Sebab apa? Karena Tuhan udah persatukan dari tadi di ayat 5 ayat 15 dikatakan daging dan roh. Ini menjadi satu. Tapi memang konsep pemahaman perceraian itu ceritanya tuh harus jelas dulu konteksnya seperti apa. Apa yang Allah tidak kehendaki perceraian itu terjadi itu bisa terjadi, tetapi konteksnya apa dulu gitu. Tetapi kalau bisa memang perceraian itu tidak terjadi, tapi itu di dalam Tuhan. Perceraian di dalam Tuhan yang sudah diberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ada meterai dalam pernikahan itu, ya. Lalu selanjutnya firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi firman juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Artinya orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan. Pemahaman jangan dengan kekerasan ini artinya apa? Jangan saling mengintimidasi, saling menuntut, baik itu suami maupun istri. Kalau ada masalah, kalian jangan saling menuntut satu dengan yang lain. Tapi kalian harus membangun dengan saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling memulihkan satu dengan yang lain. Itu adalah pesan Tuhan. Ya. Selanjutnya kita lihat di mana kita tahu pernikahan ini tadi saya katakan dibangun di atas iman, di atas kasih, dan di atas tanggung jawab. Oke, klik. Dasar pernikahan. Ini penting, khususnya buat Benny dan Ika, juga buat saudara semua di tempat ini. Ya. Jadi firman Tuhan ini memang khusus buat Benny dan Ika, tapi juga khusus buat kita juga. Dasar pernikahan, iman, ya. Satu, iman. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca cuma ayat 2 aja ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yohanes pasal 2 di sini ini bicara mengenai perkawinan di Kana, di mana mujizat terjadi. Air dirubah menjadi anggur. Ini mujizat pertama yang Tuhan lakukan dalam perkawinan di Kana. Kenapa mujizat ini bisa terjadi? Mujizat ini bisa terjadi karena Yesus hadir dalam pernikahan itu. Demikian juga untuk Benny dan Ika. Pernikahan kalian harus dibangun di atas iman. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kalian. Kalau kita dibangun di situ, percaya akan ada mujizat-mujizat yang akan menyertai kalian. Tapi syaratnya apa? Takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu harus menjadi satu gaya hidup saudara dan saya juga. Ya. Jadi Yesus dan murid-muridnya diundang. Kalimat diundang itu dalam bahasa Yunani disebut kaleo. Kaleo artinya apa? Dikuduskan dan diberkati. Kaleo itu artinya dikuduskan dan diberkati. Jadi dalam pernikahan ini, Benny dan Ika ini nanti akan dikuduskan dan diberkati. Tetapi kudus dan berkat ini baru terjadi ketika Benny dan Ika betul beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan tahu apakah Benny dan Ika kalian beriman atau tidak. Sebab Tuhan bukan lihat casingnya. Tuhan bukan lihat penampakan luar, fenomena luar. Tapi Tuhan lihat apakah betul hati Benny, hati Ika percaya pada Yesus. Tapi ketika kalian percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, percayalah. Ya. Kekudusan dan berkat akan Tuhan berikan kepada kalian. Demikian juga kepada saudara dan saya. Kita semua termasuk. Kalau kita ingin perkawinan kita, pernikahan kita, rumah tangga kita dikuduskan Tuhan, diberkati Tuhan, kita juga harus membuktikan dan menunjukkan betul kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syaratnya. Sebab firman Tuhan katakan demikian. Demikian juga perkawinan di Kana. Saya percaya karena perkawinan di Kana ini adalah salah satu dari familinya Maria.
keluarganya Maria, dan mereka mengundang Yesus juga hadir. Dan saya percaya secara cerita mereka juga tahu siapa Yesus, karena saat Yesus hadir di perkawinan di Kana, usianya sudah masuk 30 tahun. Artinya apa? Dia sudah mulai misinya sebagai Mesias, misinya sebagai juru selamat. Dan kita tahu di dalam perkawinan di Kana diciptakan pesta itu kehabisan anggur. Dan anggur yang disiapkan oleh kedua mempelai ini anggur yang terbaik pada saat itu di Israel. Tapi anggur yang terbaik itu adalah anggur yang mengandung alkohol. Artinya apa? Kalau anggur mengandung alkohol, berarti minum banyak jadi Hah? Oh, berarti udah minum semua ya? Hah? Waduh. Iya. Kalau minum anggur yang mengandung alkohol, kebanyakan mabok nggak? Kok diem sekarang? Hah? Ketahuan ya? Memabukan, betul. Saya 2 kali diizinkan Tuhan ke Israel. Dan saya hadir di rumah perkawinan di Kana itu semua. Dan di situ menjadi satu momentum buat orang-orang sana itu menjual anggur Kana katanya. Padahal itu bohong, saudara. Dan ketika saya mencicipi anggur itu, ya 1 sloki, saudara. Slokinya nggak kayak segini, Pak. Minum, manis tapi enak. Ketagihan saya, yang dikit, saudara. Ini saya ngalamin, saudara, bener. Kok manis itu manis ya, manis agak pahit gitu ya, rasa agak pahit. Kok enak? Mau lagi? Boleh, minum lagi. Udah 2 sloki, kira-kira ada 10 menit. Kok long kira-kira. Waduh, saya tanya ke tour guide-nya kenapa? Ya itu kan alkoholnya 30%, Pak. Waduh, saya nggak tahu. Minum 2 slokinya gede, saudara. Agak puyeng. Nah, itu gambaran daripada apa? Gambaran daripada ketika perkawinan ini ada, kalau dibangun di atas kedagingan kita, di atas hawa nafsu manusiawi kita, perkawinan itu nggak akan kekal. Tapi mari perkawinan ini dibangun di atas kasih, di atas iman. Ketika Yesus membuat mujizat air jadi anggur, dan anggur yang Tuhan ciptakan dari air itu dirubah jadi anggur, itu anggur yang tidak mengandung alkohol. Anggur yang tidak mengandung alkohol. Jadi mau minum 2 botol, 3 botol tidak masalah. Itu anggur yang Yesus ciptakan, dan itu tertulis di dalam literal Alkitab. Jadi anggur yang sudah difermentasikan tapi tidak mengandung alkohol. Dan ini mujizat yang luar biasa. Anggur sini bicara sukacita di dalam Tuhan. Artinya dalam rumah tangga kita harus bangun keluarga di dalam hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita percaya di dalam rumah tangga kita dibangun di atas iman. Artinya dibangun di atas iman artinya apa? Kita sepenuhnya suami istri sepakat untuk tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Untuk tetap berserah kepada Tuhan. Untuk tetap melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi iman bukan hanya sekedar aksesoris sebagai orang Kristen, tidak. Tapi iman harus dilibatkan, masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dia yang mengontrol hidup kita, dia yang memimpin hidup kita. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang percaya kepada Kristus, mereka berjalan bukan dengan apa yang mereka lihat, tapi mereka berjalan dengan iman mereka. Amin. Selanjutnya, poin yang kedua. Pernikahan atau perkawinan dibangun di atas kasih Allah. Di atas kasih Allah. Kolose 3:14-15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus menyertai dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lalu Kolose 3 ayat 18-15-nya, hai istri-istri, tunduklah
kepada suamimu. Sebagaimana harus di dalam Tuhan, suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap istri atau terhadap dia. Nah saudara, jadi poin kedua dalam rumah tangga, siapapun termasuk Benny dan Ika khususnya, dan saudara dan saya semua, setelah kita rumah tangga kita, keluarga kita dibangun di atas iman. Yang kedua, rumah tangga kita harus berdiri di atas kasih. Di atas kasih. Kasih di sini bukan kasih manusia, tapi kasih di sini kasih Allah. Setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan sudah dilahirkan, otomatis hidupnya punya kasih Allah. Otomatis natur rohnya punya kasih Allah. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, dia tidak punya kasih Allah. Tapi itu hanya kasih manusia yang bersifat umum, yang disebut anugerah umum. Kita tahu juga banyak rumah tangga yang non Kristen, ya, rumah tangganya sampai kepada masa tuanya, sehingga kematian memisahkan mereka. Banyak yang terjadi. Dan mereka itu bangun di atas bukan kasih Allah, tapi mereka membangun di atas kasih manusia. Kita tahu kasih manusia itu ada 4 level, saudara. Tapi saya nggak bicara untuk kasih Allah ini, ya, saudara. Tapi ada 4 level: filio, ecat, eros, ya. Dan kasih yang manusia ini yang paling tertinggi adalah apa? Kasih filio. Kasih filio adalah kasih yang tertinggi dari manusia. Ini kasih yang terbaik menurut ukuran manusia. Tapi tetap di hadapan Allah, kasih manusia tetap cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena apa? Karena kasih manusia itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Buktinya apa? Gampang. Buktinya gampang, saudara. Kita seringkali memilah kasih. Orang yang terdekat dengan kita pasti nomor 1 kita kasih, kita bela. Tapi orang yang tidak terlalu dekat kepada kita, kita mengasihi, tapi nilainya berbeda, levelnya berbeda. Itu kasih manusia. Tapi yang dikatakan di sini adalah kasih Allah. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kata pengikat itu dalam bahasa asli disebut syndesmos. Syndesmos artinya apa? Ini bicara mengenai urat-urat dan sendi-sendi di dalam anatomi tubuh. Jadi Paulus begitu luar biasa. Dia menggambarkan bahwa kasih itu sebagai pengikat, sebagaimana di dalam tubuh manusia ini ada urat, ada otot yang saling mengikat satu dengan yang lain. Saudara bisa bergerak, saya bisa bergerak, kita bisa berbicara. Ini karena apa? Karena ada urat dan sendi yang mempersatukan kita. Dan selalu kita lihat anatomi tubuh, ya, itu kita ini semua digerakkan dari saraf-saraf dan otot-otot yang dimulai dari sini, dari tulang belakang. Tulang belakang itu yang menjadi sumber dan pusat untuk kita bergerak, kita berbicara, kita melakukan aktivitas. Ini digerakkan sumbernya dari tulang belakang kita. Tulang belakang kita yang menggerakkan sehingga kita bisa berkata-kata, kita bisa jalan, bisa lari, dan lain sebagainya, bisa beraktivitas. Jadi Paulus menggambarkan tentang anatomi tubuh ini. Artinya apa? Artinya dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, dalam hubungan suami istri, ini harus dibangun di atas kasih itu, yang mengikat dan yang menghidupkan kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita, kehidupan rumah tangga kita. Ini dibangun di atas kasih ini. Dan dia yang menggerakkan, dia yang menjadi dinamo dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kasih itu yang menggerakkan kita. Melakukan segalanya di atas kasih. Saudara, kalau urat-urat saudara, ya, nadi, otot saudara, sendi-sendi saudara terjadi masalah, saudara nggak akan bisa bergerak. Yang istilah medis disebut mungkin stroke, ya, nggak bisa bergerak. Kalau nggak bisa bergerak gimana, saudara? Lumpuh. Nah, rumah tangga kalau lumpuh, nggak ada kasih Allah, itu rumah tangga kelihatannya hidup tapi mati, saudara. Hati-hati, saudara. Tapi sini Paulus begitu luar biasa menggambarkan bahwa kasih Allah itu seperti urat dan sendi yang menggerakkan hidup kita, yang membuat kita bisa beraktivitas dalam segala hal. Itu kasih. Bagaimana caranya?
supaya mengaktifkan kasih di dalam kehidupan kita. Salahnya yang pertama, pastikan dulu, khususnya buat kedua mempelai di tempat ini, kalian sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya dengan iman saudara bisa menerima kasih Allah itu. Dan ketika saudara sudah menerima anugerah kasih, percayalah, kasih itu akan menghidupi kehidupan kita. Kasih itu akan menghidupi kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita. Bagaimana caranya? Apakah betul kalau kita sudah beriman kepada Yesus, sudah percaya kepada Yesus, lalu kasih itu akan mengontrol hidup kita? Ya. Tapi pertanyaannya, betul nggak kita beriman? Betul nggak Benny dan Ika beriman? Secara manusia saya melihat Benny dan Ika rajin ibadah. Dan mereka komitmen mau diberkati, itu kan bukti iman. Tapi itu lahiriah saya yang melihat itu. Tapi masalah iman yang tahu itu cuma Benny dan Ika, Tuhan dan setan, nggak ada yang lain. Nangkap maksud saya? Jadi iman itu adalah misteri buat kita semua. Saudara melihat saya di tempat ini sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Pasti sudah mencapai, oh pasti Pak Deddy beriman. Pas karena udah jadi hamba Tuhan. Betul, secara fenomena luar. Tapi kan saudara nggak tahu hati saya percaya atau enggaknya sama Tuhan. Nah, di sini buktinya. Bagaimana buktinya bahwa iman itu hidup menghidupi kerohanian kita? Bagaimana kasih Allah itu menghidupi kehidupan keluarga kita, relasi kita suami dan istri? Bagaimana caranya? Caranya adalah apa? Kita akan punya kerinduan. Baik Benny maupun kita punya kerinduan untuk terus membagikan kasih satu dengan yang lain. Ada kerinduan itu. Jadi bukan dipaksa-paksa, tidak. Itu kerinduan itu muncul dari natur roh kita. Muncul dari roh Allah, roh kudus yang sudah ada di dalam roh kita. Yang terus memberikan kesadaran rohani. Yang terus memberikan kepada kita kedisiplinan rohani. Yang terus memberikan kepada kita kegelisahan rohani. Untuk kasih Allah yang terus kita bagikan. Kita saling mengasihi dengan kasih Allah itu. Itu pasti ada. Enggak mungkin enggak. Khususnya buat kedua mempelai saat ini. Ayo cek diri. Jangan kasih kita dibangun atas hawa nafsu kita, nggak bisa. Tapi dibangun atas kita saling mengasihi, dan karena kasih itu sudah ada. Ya, oke, tangkap ya. Jangan ngangguk-ngangguk, nggak nyata. Ya. Yang mempersatukan dan menyempurnakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan mengucap syukurlah. Tadi di dalam Malaikat 3, Malaikat 2 ayat 15 dikatakan apa? Satu daging, satu menjadi satu. Nah ini bicara mengenai ini, menjadi satu tubuh dan mengucap syukur. Betapa pentingnya, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita mengucap syukur sebab Tuhan sudah mempertemukan kita. Tuhan sudah memberkati pernikahan kita. Tuhan sudah menjadikan kita satu keluarga, satu rumah tangga yang dibangun di atas iman dan kasih. Dan kita percaya itu karena karya Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya karya Tuhan dalam kehidupan Benny dan Ika. Ya. Jadi di sini ada damai sejahtera. Kalau kasih sudah menguasai kita, menguasai juga, otomatis damai sejahtera karena lahir dengan sendiri, yang nggak perlu lagi dicari-cari sudah. Ya. Sebab kalau damai sejahtera itu hanya ditemui dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera nggak bisa dicari, ya. Dari ke naik klub, ya, ke apa lagi, ya pokoknya gitu-gitu yang miring-miring sudah, ya. Itu nggak ada damai sejahtera, ya. Tapi damai sejahtera ada dalam rumah tangga yang hidupnya dikuduskan dan diberkati Tuhan. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk itu hupataso. Hupataso di sini ini dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani yang juga berhubungan dengan hupako, membuka hati bagi firman Tuhan. Hupako dan hupaso itu dalam satu kata kerja, kata sifat. Ya. Jadi kata hupaso artinya menaklukkan diri. Jadi di sini bicara khususnya kepada hai istri, yaitu kepada Yesika. Yesika harus hupato, artinya apa? Menaklukkan diri kepada suami. Tunduk dan taat kepada suami seperti tunduk kepada Allah. Istri bukan nanduk, sudah ya.
Nah, Jessica ingat ya, kamu tidak boleh nanduk suami kamu, tapi kamu harus mengasihi suami kamu. Tunduk di sini kata hupotaso, artinya menandukkan diri, menyerahkan diri. Mana ibu-ibu yang suka berontak sama suami, yang suka ngatur suami? Biasanya istri lebih galak dari suami, saudara. Hah? Nggak ada ngaku. Jadi jelaskan, ibu-ibu coba baca ya. Hupotaso apa artinya menaklukkan? Ibu-ibu baca nih ya. Hupotaso artinya apa? Itu. Jadi keluar dari tempat ini, ibu-ibu udah komitmen tidak menanduk suami. Oke? Tapi tunduk kepada suami. Loh, ini hukum. Ini firman, saudara. Ini firman. Kalau engkau tidak taat kepada firman, berarti engkau melawan Tuhan loh. Berani melawan Tuhan. Ya kalau lagi mata gelap nggak apa-apa gitu kali ya. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Bukan tuh artinya menaklukkan diri. Kata pemahaman menaklukkan diri artinya apa? Menyerahkan bahwa hidup saya ini sudah menjadi milik suami saya. Sudah menjadi milik suami. Halo, ibu-ibu, sudah menjadi milik suami. Jadi kalau sudah menjadi milik suami, berhak nggak? Nggak berhak lagi. Itu hak wewenang daripada suami. Ingat itu ibu-ibu ya. Loh, ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan yang bicara bahwa ibu-ibu harus menaklukkan diri. Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena ibu-ibu saya sendiri. Loh, saya nikah udah 40 tahun lebih, saudara. Tapi istri saya belum pernah nanduk saya. Loh, itu tanya istri saya. Nggak pernah nanduk, cuma nunduk dikit belak. Oke. Nah, lalu kepada suami-suami, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kata kasihlah di sini, ini kasih dalam kata kerja, artinya agapo. Agapo itu adalah kasih yang aktif, kasih yang hidup, kasih yang terus-menerus, tidak berhenti dalam keadaan apapun juga, dalam keluarga keadaan apapun juga. Kasih suami tetap hidup dalam rumah tangga. Gimana suami-suami? Ketika istri membuat Anda kesal. Loh, ibu-ibu yang menjadi saksi, ya kan? Jadi kita sebagai suami harus mengasihi istri kita, tapi bukan kasih yang pasif, kasih yang aktif terus hidup. Dan biasanya kasih yang aktif dan hidup ini baru menjadi nyata, baru menjadi hasilnya ada, buahnya ada, ketika si suami dibuat istri kesal. Loh, iya. Betul nggak bapak-bapak? Dampaknya ibu-ibu loh yang ngalamin loh. Iya kan? Makanya kalau ibu-ibu tunduk sama suami, menundukkan diri, oh kasih, suami akan lebih lagi, saudara. Minta 10.000 dikasih 100.000, saudara. Pasti, saudara. Ya, oke. Nah, loh, sampai di sini nangkep nggak, saudara? Ya, berarti ibu-ibu siap untuk menundukkan diri. Suami siap mengasihi istri. Ada satu relasi kerjasama dalam hukum kasih, dalam hukum kasih ini, saudara. Ada hukum kerjasama. Dan janganlah berlaku kasar. Memang zaman sekarang beda, saudara. Banyak juga istri-istri yang kasar, saudara. Ya, kalau saya lihat di TikTok, saudara, bukan di ini, karena koran udah nggak ada, sudah. Saya nggak pernah beli koran, cuma lihat berita-berita di internet ya. Jadi di sini dikatakan janganlah berlaku kasar. Artinya kata berlaku kasar itu dalam bahasa Yunani disebut pikraino. Pikraino ini artinya kata kerja yang pasif. Nah, kata kerja pasif di sini
Artinya apa? Ketika si suami menyakiti istri, ketika si suami melukai istri, itu cuma mungkin 1-2 kali. Rasanya suami udah nyakitin, ngomong kasar atau ngomong yang bikin tidak enak, teriak-teriak gayanya apa-apa. Kan memang ada tipikal yang kalau saya dengar si Benny katanya kalau ngomong kencang katanya, saudara. Sampai Ika waktu pertama ketemu aja kayaknya kaget dia. Ini Batak Cina mah habis dari ya, ini ketika saya konseling kan bimbingan pranikah kan saya tanya tuh, ya kan, saya bilang Benny kamu berubah dikit lah, lembut lah dikit, begitu. Itu kan tipikal sudah sifat. Belum bisa berubah. Jujur saya juga kadang-kadang suka keras sama istri saya. Tanya aja istri saya. Saya jujur saudara. Kadang-kadang suka marah saudara. Karena kesal saudara. Kesal kenapa? Capek bisa dan lain sebagainya, itu bisa. Maka ibu-ibu jangan bikin suami kesal. Ngerti? Ya, senangi suami. Ya, kalau nggak ada duit jangan ngomong sama suami, berdoa sama Tuhan. Begitu, saudara. Ya, bikin suami kesal juga. Loh, kalau kita manusia, saudara. Kalau kita dikesalinya, jujur kita kesal, saudara. Saya Mbak Tuhan aja suka kesal, saudara, tanya sih saya. Betul. Tadi aja pagi saya ngepel, saudara. Udah ngepel, ya. Loh, ini bukan curhat, saudara. Ini salah satu bentuk aplikasi, ya. Aplikasi dalam arti kata, ya, kita udah mau bersihin, disiram lagi pantainya kan kesal, saudara. Ya udah saya tinggal aja lah, udah kerja sendiri lah. Kan begitu, saudara. Nggak ada kerjasama, tapi kesal, jujur. Kita harus jujur, saudara, ya. Kita harus jujur, ya. Saya jujur dengan keadaan saya. Saya nggak bohong-bohong, saudara. Percuma bohong juga Tuhan tahu. Ngapain kita munafik di hadapan Tuhan? Itu menyakiti hati Tuhan. Kita harus jujur dan apa adanya. Khususnya buat Benny dan Ika, kalian harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada masalah, ada apa-apa, ayo bicarakan secara baik-baik. Bukan di deposito, disimpan. Karena saya dengar Ika kalau lagi kesel cuma di deposito. Kalau jadi duit, kalau nggak jadi duit gimana? Itu penyakit ya. Nggak boleh. Ya. Artinya kalau kita kesel sama suami, misalnya suami sedikit ngomongnya agak intonasinya agak keras sedikit, ya bilang aja tuh. Nanti manggilnya apa ya, Benny apa Papi? Saya nggak tahu. Pokoknya sayang boleh lah apa ya. Jangan nama lagi ya, nggak boleh. Jangan ikutin saya kalau saya udah kebiasaan ya. Tapi sebaiknya suami istri itu ngomong papa, mama itu kan lebih indah, ya. Pak ngomongnya pelan-pelan dikit lah, bisa kan gitu, supaya Ika nggak sakit hati, nggak kesel kan gitu. Bisa ngomong pelan-pelan baik-baik, ya. Jadi Benny juga intonasi suaranya volumenya dikecilin dikit, ya. Jangan pakai amplifier, ya. Oke, ya. Jadi kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Artinya ini pikraino, artinya kata kerja pasif, artinya begini ya, artinya begini ya. Ketika kita menyakiti istri kita dengan sikap kita, apa perkataan kita, perkataan yang kasar, kita cuma sekali loh, cek. Udah bebas kan, laki-laki cuma begitu, cuci tangan. Betul nggak? Ayo bapak-bapak. Hah? Betul nggak? Ini fakta loh, ya. Pernah nggak kita nyakitin istri kita? Halo. Saya mulai ibu-ibu nih. Ibu-ibu pernah nggak disakitin istri, dibikin kesal lagi tuh? Halo. Pak Yono ini staf gembala di sini loh Pak. Staf gembala tanggung jawab loh. Jadi kita biasa laki-laki kan bertindak dengan pikiran, dengan logika. Wanita itu bertindak dengan perasaan. Betul nggak? Jadi betul. Jadi ketika wanita itu tersakiti, padahal si pria ini, si suami nggak niat untuk nyakitin, karena kesel ngomong jadi keras dikit, begitulah ya. Lalu ibu-ibu sakit. Kita mau udah beres tuh. Tapi biasanya wanita itu disimpan. Jadi timbul kepahitan. Betul. Itu kata. Itu kata kerja pasif tuh begitu.
Kita udah tanam kepahitan, udah bikin kesalahan, si perempuannya, si wanitanya terus disiramin terus. Akhirnya jadi pohon kepahitan, penyakit. Kalau udah penyakit yang keluar apa? Duit. Makanya suami-suami jangan buat istri jadi Oke, jadilah suami-suami yang romantis. Walaupun saya sendiri kurang romantis. Karena memang tipikal saya bukan romantis. Tapi memang kita minimal harus belajar lah, ya. Kayak Pak Sutiono itu romantis. Mantep deh ya. Jadi ya, Pak Gunawan sama istrinya tuh lihat sak ibu. Ya kan, istrinya nih sehat. Suami yang baik. Loh, beruntung punya suami Pak Gunawan. Beruntung. Loh, selama saya kenal Pak Gunawan 20 tahun lebih saya kenal. Aduh, 20 tahun beda ya. Ada ya Pak ya, 20 tahun. Beliau orangnya baik banget, jarang ngomong. Enak, rumah tangga begitu enak, aman, nyaman. Betul nggak Ibu Dita? Jadi ya irit bahan bakar betul. Oke ya. Jadi kita suami sebetulnya bukan suami aja, istri juga harus jaga perkataan. Ya, supaya jangan menanamkan benih kepahitan dalam hati. Karena kita nggak bisa lepas dari situ sudah. Apalagi itu penuh perasaan. Tapi saya percaya kalau perkawinan dibangun di atas iman dan kasih, walaupun hati tersakiti, dia akan cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, ampuni saya. Tuhan saya minta kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus mengangkat semua kepahitan, kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan di dalam hati saya. Istri harus berdoa begitu. Lepaskan pengampunan, pulihkan kasih dalam hubungan kasih, karena kita dibangun di atas iman dan kasih. Ya, oke ya. Lanjut. Yang ketiga, saudara. Ya, ini baru jam 11, jam makan siang kita jam 12, saudara. Masih sejam lagi, senang aja, saudara ya. Yang ketiga, rumah tangga dibangun di atas tanggung jawab terhadap. Kenapa di sini dikatakan tanggung jawab terhadap Tuhan? Bukan tanggung jawab terhadap istri atau terhadap suami, tidak. Tapi rumah tangga harus dibangun di atas tanggung jawab terhadap Tuhan. Ini konsep Alkitab, ini konsep firman Tuhan. Walaupun konsep dunia mengajarkan bahwa suami harus tanggung jawab kepada istri, istri harus tanggung jawab, itu buah daripada tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi pertama saudara dan saya ini punya tanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada istri dan suami. Itu kepada suami dan istri. Ini adalah buah dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dampaknya itu adalah menghasilkan tanggung jawab terhadap keluarga. Tapi tanggung jawab terhadap keluarga kalau tidak didasari tanggung jawab terhadap Tuhan, itu tidak akan kuat, tidak akan bertahan lama. Jadi tanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi Markus pasal 10 ayat 9 firman Tuhan katakan gini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sudah dan penjina akan dihakimi Allah. Jadi Markus pasal 9 firman Tuhan katakan kan itu apa yang telah dipersatukan Allah. Kata yang dipersatukan Allah di sini ini punya artinya Beni dan Ika, saudara dan saya, kita percaya perkawinan kita, pernikahan kita karena peranan Tuhan dalam hidup kita, berarti Tuhan yang mempersatukan kita, berarti juga kita punya tanggung jawab kepada Tuhan yang mempersatukan kita. Kalau Beni dan Jessica di tempat ini percaya bahwa pernikahan ini karena Tuhan yang mempersatukan, berarti Beni dan Ika bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada pasangannya. Sebab Tuhan yang mempersatukan berarti kalian harus bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada pasangan. Itu kalimat apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi tanggung jawab pertama kepada Tuhan, baru kepada pasangan.
Itu pemahaman takut akan Tuhan dan percaya bahwa rumah tangga kalian dibangun, ada terjadi perjodohan, ada terjadi satu rumah tangga, itu karena ada peranan Tuhan yang mempersatukan kalian. Artinya kita tanggung jawab kepada Tuhan. Dan dikatakan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi perceraian itu Tuhan benci, saudara. Betul. Tuhan tidak suka dengan perceraian. Itu pasti. Tapi memang konteks daripada perceraian itu memang harus jelas dulu. Kenapa bisa terjadi perceraian itu kita bisa lihat nanti ya. Saya nggak bicara di sini tentang perkawinan dan perceraian. Kalau satu saat ada nanti kita bisa buat juga seminar tentang perceraian seperti apa. Ya. Karena perceraian itu di Kristen sekarang banyak sekali terjadi ya, sebetulnya nggak boleh terjadi, saudara. Tapi itu banyak terjadi. Tapi lalu pertanyaannya, lalu orang bercerai itu apakah keselamatan bisa hilang? Apakah dibenci Tuhan seperti Tuhan membenci perceraian? Ini konteks yang berbeda. Perceraiannya Tuhan tidak suka, tapi kepada pribadi-pribadi, kepada oknum-oknumnya Tuhan tetap mengasihi. Ini konteks yang berbeda yang harus kita lihat dulu, saudara. Tapi saya nggak bicara terlalu banyak di situ. Karena itu perlu ada waktu 2-3 jam untuk bicara tentang perkawinan dan perceraian. Ya. Nah, saudara di sini dikatakan apa yang tidak boleh diceraikan manusia. Berarti saudara dan saya sudah diikat dalam perkawinan kudus. Artinya di situ kalian punya tanggung jawab kepada Tuhan dan mempertahankan, menjaga kekudusan pernikahan antara suami dan istri. Tanggung jawab kepada Tuhan hanya ada satu kerjasama antara suami dan istri, bekerja sama, bergandengan tangan. Ayo kita bangun rumah tangga ini di dalam takut akan Tuhan. Ngerti ya? Halo? Ya, ngerti ya? Oke ya. Kenapa? Hang lagi? Ya, ini memang komputernya nih sudah tua, udah ada umur 20 tahun udah ada umurnya Pak ya? Komputer kita. Ada dari sejak di Hotel Dewi itu. Ada. Masa saya tolong milik jemaat nih beli komputer, beli laptop. Kan malu saya sebagai gembala, saudara. Tahu diri aja harusnya, saudara. Oke ya. Nah, Ibrani 13:4. Ini terakhir, saudara, terakhir. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi kata hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya apa? Artinya si suami dan istri harus saling menjaga, harus saling menghormati perkawinan yang dipersatukan Tuhan. Lalu mulai kapan kita saling menghormati dalam perkawinan? Ini tugas suami istri. Bukan saat ini akan diberkati, tidak. Tapi selama-lamanya, selama kita masih hidup, selama kita masih bersama di dalam kehidupan di dunia ini, terus kita jaga untuk saling menghormati perkawinan itu. Sampai kapan? Sampai kematian memisahkan kita. Tangkap sekali. Jadi saling menjaga itu, saling menghormati itu, bukan pada saat lagi baik. Dan memang faktanya begitu, kebanyakan rumah tangga begitu, saudara ya. Kalau suami lagi banyak duit, saudara ya, istri itu nempel kayak perangkok, saudara. Benar, saudara. Apapun doa, pokoknya suami minta, kesukaan suami masakan apa, dimasakin, saudara. Nah itu ada uang abang senang. Walaupun suami pulang pagi juga, yang penting ada hepeng, katanya, ada duit, nggak masalah, kan begitu. Halo ibu-ibu. Tapi nggak di sini ya, nggak ada yang ngaku ya. Hah? Memang rumah tangga perlu uang kok, betul. Lah nggak ada uang mau pakai doa, beli telur, beli beras pakai doa, nggak bisa, ya. Tetap kita perlu uang. Tapi pemahaman di sini untuk saling menghormati, artinya apa? Artinya ketika punya hati yang takut akan Tuhan, ketika pernikahan kita dibangun di atas iman dan kasih, kita pasti punya hati yang saling menghormati karena kita tahu kita ada, kita bisa bersama dalam satu keluarga itu karena peranan Tuhan, karena Tuhan yang bersatu, yang mempersatukan kita. Dan kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, kita harus percaya Tuhan punya tanggung jawab. Tuhan punya tanggung jawab atas hidup saudara dan saya, atas rumah tangga kita. Tentu tanggung jawab Tuhan ini satu dengan yang lain nggak sama, tapi ada cara Tuhan untuk memelihara setiap keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang melandasi rumah tangannya di atas iman dan kasih kepada Allah. Itu pasti, itu pasti.
Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Lalu selanjutnya apa? Janganlah kamu mencermakan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan penjina akan dihakimi Allah. Nah, ini suami-suami ya. Dikatakan apa? Jangan mencemari tempat tidur. Artinya apa? Jangan selingkuh. Halo, bapak-bapak. Jangan selingkuh. Kalau Tuhan nggak tahu boleh. Ya nggak mungkin kan, berarti Tuhan tahu kan nggak boleh. Ya. Kata pengertian selingkuh itu bukan hanya berbicara ada hubungan affair lagi dengan yang lain, bukan itu aja. Tapi ketika hatimu, ini khusus bapak-bapak saudara ya. Ya saya juga laki-laki saudara ya. Kalau suami laki-laki kita jujur saudara. Kalau melihat perempuan cantik seksi, udah gitu baik lagi. Laki-laki hatinya gimana? Udah cantik, baik, royal lagi, ayo. Hah? Halo bapak-bapak. Pasti ada sesuatu yang ser gitu, ngerti nggak ser? Apa? Rasa ya satu belum tentu negatif, sudah belum tentu ya. Ada ketertarikan. Ketertarikan juga belum tentu cinta. Hawa nafsu bisa, saudara. Ya. Tapi kan terjadinya perzinahan itu kan hawa nafsu, saudara. Bukan cinta, tapi hawa nafsu. Firman Tuhan katakan di dalam buah roh, Galatia pasal 5 ayat 22. Salah satu buah roh adalah apa? Penguasaan diri. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 16, 17, 18, 20 itu firman Tuhan katakan apa? Ketika kita mencemari tempat tidur kita sudah satu tubuh dengan wanita yang kita cintai. Ingat itu saudara. Berarti kalau kita sudah satu tubuh dengan itu, di mana letaknya roh Allah hadir di dalam diri kita? Jadi suami-suami jangan berzina. Tadi saya katakan berzina bukan hanya bicara fisik. Kalau timbul aja pikiran kita menghayal, mengimajinasikan seorang wanita, aduh kayaknya enak dengan si A, si B. Cuman imajinasi loh saudara. Itu firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 apa? Kamu sudah berzina secara roh. Hati-hati saudara. Jadi bapak-bapak harus sadar jangan berzina. Bapak-bapak dengar ya, termasuk daripada Weni ya, oke? Jadi jangan cemari tempat tidur, sebab orang-orang sedang dan penjima akan dihakimi Allah. Jadi ada penghakiman yang Allah berikan. Tapi percayalah, ketika pernikahan dibangun di atas iman, kasih dan tanggung jawab kepada Tuhan, percayalah pernikahan kalian akan diberkati Tuhan dalam pengudusan Allah. Selain kasih dalam Tuhan, firman tidak saya panjangkan sampai di sini sudah. Tapi ini menjadi peringatan untuk kedua mempelai, termasuk juga saudara dan saya, biar firman ini menjadi momentum prima bagi kita semua. Ya, Tuhan memberkati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya mau bicara dengan kedua mempelai. Ya, di sini dikatakan bahwa saudara Beni Dwi Setiawan dan saudari Jessica Maria ya, bahwa perkawinan adalah, dengar ya, ini sorry tolong ya, bahwa perkawinan ini adalah satu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Perkawinan diberkati dan diberkenan kepada Yesus Kristus dengan kehadirannya di pesta perjamuan kudus, perjamuan Kana. Perkawinan merupakan lambang ya dari hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Jadi berarti perkawinan ini Beni harus menyadari bahwa ini kalian ini melambangkan hubungan kalian bersama Tuhan. Karena tadi firman Tuhan katakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Artinya kalian masing-masing punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Oke? Perkawinan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Persatuan antara seorang suami dengan istri dalam hati, jiwa, dan tubuh dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia.
kesukaan dan kesehatan manusia perkawinan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada perkawinan suci ini saat ini akan dipersatukan saudara Beni dan saudari Jessica. Ya, saya mau kasih penegasan dan saya harap Beni dan Ika siap menjawab pertanyaan saya. Sekarang sebagai hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki perkawinan kudus ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan pada jemaat Tuhan dan untuk dijawab bersama-sama. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas. Karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan dan disaksikan Allah dan jemaatnya. Kepada saudara Beni Dwi Setiawan, apakah saudara Beni mau menerima saudari Jessica Maria sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci dan kudus seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri? Mengasihi dan mengasuh dan merawat, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, setia kepadanya selama saudara berdua hidup. Jikalau mau, dijawab dengan tegas, ya saya mau. Jawab. Ya, saya mau. Ya. Kepada saudari mempelai wanita Jessica Maria, apakah saudari Jessica Maria mau menerima saudara Beni Dwi Setiawan sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudari? Apakah saudari mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawat, menghormati dan memelihara dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan susah dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jika mau, dijawab dengan tegas, ya saya mau. Iya, saya mau. Kepada sidang jemaat Tuhan dan para hadirin yang menyaksikan penegasan janji nikah ini, saya bertanya kepada jemaat Kristus di tempat ini, apakah saudara sekali mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang Tuhan dan para hadirin mau, harap bersama-sama menjawab, kami mau. Dengar sekarang tentang firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengucapan janji pernikahan. Ya. Sidang jemaat, sidang Tuhan yang jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan saudara sekalian, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Dan saya minta kedua mempelai bangkit berdiri dan berhadapan antara Beni dan Jessica. Kalian berhadapan berdua, ya. Jemaat menjadi saksinya, ya. Saudara Beni, pandanglah mata dan serta peganglah kedua tangan kekasih saudara. Pandang matanya, jangan cuma di sana aja saudara. Pandang dengan mesra dong, ya. Jangan melotot ya, nggak boleh ya. Ya. Santai ya, nggak apa-apa, santai ya. Jangan melotot ya. Santai ya, pandang dengan penuh kasih ya. Saudara Beni, ketika engkau sudah pegang tangan kekasihmu dan engkau memandang dia, ya. Sekarang saya minta untuk mengucapkan janji nikah
ya di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, silakan mempelai pria atau Beni mengucapkan janji nikah. Jadi baca kalau nggak hafal, makanya mestinya hafal ya. Hafal ini. Ya apa dibaca apa. Tapi tolong ya, dibaca bukan berarti cuma asal dibaca ya. Oke, baca sungguh-sungguh dengan iman kamu membaca janji nikah kalian. Oke, dipegangin sama Pak Irwan. Oke, yuk bagian Beni. Saya, Beni Dwi Setiawan, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan saya menerima engkau, Jessica Maria, sebagai istri yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ya, sekarang untuk saudari Jessica, ya, pandang Beni, lalu ucapkan janji nikah Jessica di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya Jessica Maria berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Beni Dwi Setiawan sebagai suami yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ya. Ucapan janji nikah kedua mempelai sudah disampaikan. Jemaat sudah menyaksikan janji nikah ini bukan hanya sebagai ritual, bukan sebagai formalitas, tapi betul-betul mereka sampaikan ini dengan iman takut akan Tuhan, dan mereka mengucapkan janji nikah ini. Sekarang tiba saatnya, ya, saya minta worship leader untuk menyerahkan cincin ya kepada saya, dan saya akan memberikan cincin ini pertama kepada Beni, lalu kedua kepada Ika, lalu setelah itu Beni memberikan mengenakan cincin di jari manis dari Jessica, lalu Jessica mengenakan cincin di jari manis Beni, di jari Beni ya. Oke. Dan jemaat menjadi saksi untuk semuanya ini ya. Oke. Ya, saudara, ini menjadi satu saksi bahwa cincin ini bicara mengenai satu lingkaran yang tidak pernah ada putusnya. Artinya apa? Artinya perkawinan mereka, pernikahan mereka ini benar-benar pernikahan yang tidak akan terpisahkan dengan perceraian kecuali kematian pun. Ya, mari saya serahkan terlebih untuk dikenakan kepada jari manis Jessica. Ya, sekarang dengan cincin yang modelnya sama, Jessica akan mengenakan cincin ini sebagai janji pernikahan, pengikat perkawinan di antara Jessica dan Beni. Kenakan kepada jari manis Beni. Sudah? Sudah ya? Sudah? Karena saudara berdua telah mengucapkan janji nikah dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Allah dan jemaat,
Maka sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya akan menyatakan saudara sebagai suami istri yang sah. Dan silakan kedua mempelai berlutut dan saya akan mengucapkan berkat. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Cici megang ini soalnya. Dita, atur Dita, tolong Dita. Ya. Saudara, kita menyaksikan bahwa ini kan masalahkan pemberkatan nikah, jadi ini bukan satu dua agama, tapi memang sesuai konsep firman, sesuai firman Allah. Saya sebagai hamba Allah untuk memberkati pernikahan mereka menjadi suatu pernikahan yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sebagai hamba Allah dan sebagai gembala di tempat ini memberkati pernikahan Beni Dwi Setiawan dan Jessica Manu dalam pernikahan yang kudus, pernikahan yang abadi, pernikahan yang penuh anugerah, pernikahan yang dibangun di atas iman, yang dibangun atas kasih Allah, yang dibangun atas tanggung jawab kepada Allah. Di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, aku memberkati kalian berdua yang saatnya di hadapan Allah, kalian menjadi suami istri yang sah. Dan percayalah, nama kalian tercatat di hatinya. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang saya serahkan kepada worship leader tugas untuk selanjutnya. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Kedua mempelai tetap berdiri dan mungkin setelah membawa persembahan buah sulung dan berkat untuk Bapak Gembala, nanti posisi duduknya. Iya. Oh Pak, masih kurang satu ya Pak ya? Kis belum Pak? Buka kerudung. Kerudung Pak? Oh, serahkan kepada tante. Iya, sebelum kedua mempelai maju untuk membawa buah sulung, berhadapan lagi yuk. Berhadapan lagi Ika dan Beni. Nah, Beni bisa membuka kerudung dari Ika dengan pelan-pelan diiringi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Iya, pelan-pelan bukanya sambil menatap. Ika pun tatapannya ke Beni. Iya. Amin. Iya, natap dulu, natap. Iya. Kok cium keningnya kok. Bertatapan dulu. Kasih pasti murah hati. Kasihmu iya. Beni bisa peluk Ika setengah peluk aja ya, jangan peluk penuh ya. Nanti sampai di rumah baru peluknya. Bisa kiss? Keningnya. Bisa kiss keningnya. Lama ya, jangan cepat-cepat. Ayo, kamera lagi. Ya, 1, 2, 3. Iya. Nanti posisi duduk setelah
berbalik kursi ke jemaat, Beni di sebelah kanan, Ika sebelah kiri ya. Nanti Ika dan Beni akan membawa persembahan sulung, tempatnya udah ada di depan. Ya, silakan sambil kita nyanyi lagu ini. Pasti lemah lembut, pasti merasakan. Bapak bisa berdiri Pak, Bapak bisa berdiri di bawah. Ika dan Beni akan memberikan persembahan kasih buat Bapak. Bapak bisa di bawah Pak, bisa di bawah. Makin bawah, makin bawah. Iya. Mau diberikan persembahan kasih oleh Ika dan Beni. Di bawah Pak. Pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jadi dan kita bisa berbalik menghadap jemaah. Nanti Pak Yono akan sebagai perwakilan dari staf penggembalaan akan menyerahkan sertifikat serta Alkitab kepada kedua mempelai. Untuk samping kali. Samping mana? Mungkin bisa minta bantuan kursi kedua mempelai bisa balik ke iya ke belakang mereka. Beni Ika bisa maju sebentar ke depan. Iya. Iya. Ya silakan Pak. Setelah itu nanti bersiap-siap, WBI akan mempersembahkan pujian. Ibu-ibu WBI bersiap-siap. Iya. Oke, silakan duduk kedua mempelai. Kita mendengarkan persembahan pujian yang akan menyembuhkan kedua mempelai. Ya boleh. Kedua mempelai dalam perjalanan pernikahan mereka. BBI Kristus Sejati akan mempersembahkan satu pujian yang indah bagi kedua mempelai. Waktunya saya persilahkan.
sumbangan lagu dari ibu-ibu GBI Khusus Sejati dan syair lagu yang bagus sekali ya saudara ya. Jadi saya percaya ibu-ibu di sini menyanyikan lagu ini dalam bentuk doa dan permohonan kepada Tuhan. Saudara, tiba saatnya untuk kedua mempelai meminta doa restu kepada kedua orang tua ya. Dan dimulai dari Benny dan Jessica datang kepada Papa untuk sebagai Papa, sebagai mertua, sebagai orang tua memberikan doa restu atas pernikahan kalian berdua ya. Silakan. Semuanya pelayanan jam yang 5 Ya, silakan. badan senang Datang kepada mama ya. Saya minta kepada Tuhan melepaskan berkat dan nasihat buat kedua dalam agama yang sudah diberkati. Saya kembali ke baku. Sudah dikasih di dalam Tuhan, kedua mempelai ini sudah sah menjadi suami istri di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mereka sudah tercatat di dalam buku gereja maupun di dalam sinode Gereja Betel Indonesia. Dan mereka menjadi sepasang suami istri yang sah dan tercatat secara hukum legal di Indonesia. Saudara sebagai jemaat tempat ini dan famili semua menjadi saksi pernikahan mereka. Dan sebagai ibadah penutup pada saat ini, saya minta untuk semua bangkit berdiri untuk terima berkat daripada Allah. Ya, mari sudah yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dengan imanmu. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus karya daripada kasih Allah itu akan selalu menyertai dan memelihara kedua suami istri ini, sehingga mereka hidup di dalam kasih, di dalam iman, dalam tanggung jawab kepada Allah. Saudara kasih dalam Tuhan juga, engkau pulang dari tempat ini, engkau membawa berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai. Yang percaya katakan, Tuhan memberkati.